Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belajar course Java Tester kali ini kita akan belajar statement if, else if, dan else. Untuk materi ini, saya rasa ini materi sangat penting karena banyak sekali dipakai di beberapa kasus, bahkan di beberapa bahasa program pun semua memakai ini. Di kasus manapun pasti untuk masalah logika pasti ada if, else if, dan else. Jadi saya tekankan teman-teman di sini mesti benar-benar paham untuk masalah statement if, else if, dan else, karena ini banyak sekali dipakai di beberapa macam kasus. Karena ini berhubungan dengan logika. Untuk lebih jelasnya langsung kita lihat teorinya aja. Yang pertama adalah kita akan belajar if. Untuk if seperti ini, dibacanya adalah, jadi dibaca dengan bahasa Indonesianya maksudnya adalah jika. Digunakan untuk membandingkan kondisi pertama. Jadi if dipakai untuk melakukan perbandingan kondisi pertama. Nanti kita praktekin biar lebih jelasnya. Berisi suatu kondisi boolean. Jadi di dalam if, di dalam sini ini kondisinya boolean. Jadi karena boolean nilainya antara true atau false, benar atau salah. Jika di dalam kurung ini bukan berisi boolean, dia akan error pasti. Jadi di dalam if pasti kondisinya mesti true atau false, jadi berupa suatu kondisi. Statement if akan dieksekusi atau dijalankan perintahnya jika kondisi bernilai true atau benar. Jadi statement if ini dalam kurung ini akan dijalankan perintahnya. Ini jalankan perintahnya itu di dalam kurung kerawal jika kondisi if di sini benar. Kalau kondisinya salah, dia nggak akan dijalanin. Untuk penulisannya seperti ini contohnya, if huruf kecil, if kurung buka kurung tutup, bracket double seperti ini, kurung kurawal, terus di dalam kurung kurawal perintah yang akan dieksekusi. Di sini kondisinya, jika kondisinya benar atau true, maka perintah akan dijalankan. Jika kondisinya salah, perintah nggak akan dijalankan. Jadi seperti itu. Terus else if. Untuk else if sendiri dibacanya adalah selain itu jika. Dibacanya selain itu jika. Jadi ini bahasa Indonesianya maksudnya. Jadi biar teman-teman bisa lebih memahaminya. Kalau else if dibacanya selain itu jika. Jadi digunakan untuk membandingkan kondisi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi else if itu ada ketika ada if. Jika nggak ada if, else if nggak boleh ada. Jadi else if ada kalau ada if untuk membandingkan kondisi pertama. Namun untuk membandingkan kondisi kedua, tiga, dan seterusnya menggunakan else if. Jadi pemakaian else if digunain setelah if. Jadi seperti itu. Sama seperti if, berisi sebuah kondisi boolean, jadi nilainya antara true atau false. Untuk aturannya juga sama seperti if, hanya di sini ini untuk suatu kondisi kedua, ketiga, atau keempat, dan seterusnya. Contoh, if kondisi pertama, jadi jika kondisi pertama seperti apa, jika true maka akan dijalankan. Terus selain itu jika, jadi selain itu jika kondisi kedua benar, atau kondisi ketiga atau kondisi keempat, jika ini else if bernilai benar, eksekusi pun akan dijalankan. Jadi seperti itu pemakaian else if. Sekarang kita akan belajar else. Untuk else dibaca selain itu. Kalau else if kan selain itu jika. Kalau else itu selain itu. Kalau else dibaca bahasa Indonesianya selain itu. Dipakai jika ingin menampilkan suatu kondisi yang bernilai salah atau false.
Jadi kalau if dan else if dia dijalankan jika kondisi bernilai benar, namun berbeda dengan else. Kalau else itu dia akan dijalankan jika jika kondisinya bernilai salah. Jadi kalau kondisinya salah, maka else if baru akan dijalankan. Jadi seperti itu. Dipakai biasanya jika tidak atau suatu kondisi if atau else if. Jadi dipakai ini biasanya setelah kondisi, jadi paling terakhir. Jadi setelah ada kondisi if dan else if, atau if setelahnya itu jika tidak ada suatu kondisi lagi, maka else baru dia akan dijalankan. Ini contohnya. Misalkan jika kondisi umur lebih, ini saya hanya perumpamaan ya, jika umur di atas 17, maka kamu boleh mengakses halaman ini. Jadi seperti itu. Jika tidak, ini else if-nya untuk suatu kondisi. Jika salah, jika tidak, maka kamu tidak boleh mengakses halaman ini. Jadi seperti itulah contohnya. Biar lebih jelas, kita praktekin aja. Kita bikin Java main class. Maaf, suara saya agak serak karena memang lagi puasa. Kita bikin belajar if else pada cabang if, seperti ini aja. Kita akan praktekin if yang pertama. Di sini misalkan saya ada suatu kondisi integer, misalkan umur 20. Saya akan buat suatu kondisi jika umur lebih besar dari 17, maka dia akan melakukan, jadi penulisannya awal-awal seperti ini, if kurung buka kurung tutup kurung kurawal double, terus di sini di dalam kurung buka kurung tutupnya diisi kondisinya, kondisi yang akan kita inginkan. Kondisinya harus berupa nilainya harus true, harus boolean antara true atau false. Jadi misalkan di sini umur lebih besar dari 17, seperti itu. Jika variabel umur ini lebih besar dari 17, maka kita akan lakukan perintah. Kita akan keluarin misalkan sistem kamu boleh mengakses halaman ini. Untuk variabel umur kan 20 lebih besar dari 17 tahun kan. Ini kondisinya bernilai true berarti, karena umur lebih besar dari 17, maka harusnya kondisi ini akan dijalankan, akan di print. Kita tes saja. Nah, akan dijalanin perintahnya, kamu boleh mengakses halaman ini. Ketika kita ganti variabel umur ini jadi 15 tahun, kita save. Harusnya perintah ini nggak bakal dijalanin. Karena apa? Karena kondisi umur 15 tahun. 15 tahun lebih besar dari 17. Kan salah kan? False harusnya kan? 15 lebih kecil dari 17. Maka harusnya perintah ini nggak dijalanin. Karena kondisi di dalam if ini bernilai false atau salah. Karena umur 15 tahun itu nggak lebih besar dari 17 tahun. Kita coba jalanin tes. Nah kan, dia nggak dijalanin. Jadi seperti itu untuk contoh if. Sekarang kita akan coba dengan else if. Else if itu ini kondisi pertama. Terus ini kondisi keduanya. Else if. Misalkan di sini kondisi keduanya
jika umur lebih besar jangan kita contoh ini, jangan umur, biar implementasinya lebih banyak. Kan kita nilai sekarang di sini 70. Jika nilai lebih dari 80, 90, dia akan ngeprint kondisi kamu anak pintar sekali. Jadi misalkan kita perlu suatu kondisi, ini kurung buka kurung tutup. Jadi penulisannya else if kurung buka kurung kurawal double seperti ini. Kita isi kondisi keduanya gimana. Misalkan kondisi keduanya jika nilai ini kondisi pertama misalkan, jadi di sini juga bisa diisi dengan kondisi dengan kita gabungin dengan operator perbandingan. Misalkan di sini jika nilai lebih dari 90, ini aja deh, yang sederhana aja deh biar teman-teman paham. Jika nilai lebih dari 70 dan nilai kurang dari 90, maka dia akan ngeprint sistem nilai kamu cukup, kamu mesti memperbaikinya lagi. Kita coba tes logika else if ini. Ini teman-teman mesti lihat nilai 70. Misalkan kita di sini ganti 80 deh. Nilai 80 lebih besar dari 70. True kan? Kondisi pertama true. Terus kita bandingin dengan operator pembanding dan nilai ini 80 lebih kecil dari 90, 80 lebih kecil dari 90 kan, berarti true. Nah, berarti kondisi ini harusnya akan dijalanin. Oke. Kalau kondisi pertama nilai 80 lebih besar dari 90 enggak? Salah kan? Ini harusnya false. Jadi kondisi yang pertama dia nggak bakal ngeprint ini, dia akan ngeprint ini harusnya. Kita tes aja. Nah, dia akan ngeprint ini. Nilai kamu cukup, kamu mesti memperbaikinya lagi. Kenapa ngeprint ini? Karena kondisi ini yang true. Kalau kondisi yang pertama ini false karena 80 nggak lebih besar dari 90, ini false, makanya ini perintahnya nggak di print. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan contohin penggunakan else. Else kan dibacanya selain itu. Kalau ini selain itu jika. Jadi ini else if dan if dia akan dijalanin jika kondisinya benar. Nah, kita akan praktekin yang else. Ingat tulisannya seperti ini, else kurung kurawal double tanpa kurung buka kurung tutup, jadi langsung kurung kurawal perintahnya ngapain. Jadi selain itu jika, jadi selain kondisi pertama kedua ini, kalau kondisi pertama dicek salah, kondisi kedua dicek salah. Nah, jika kondisi pertama kedua salah semua, maka kita akan melakukan perintah akan ngeprint kamu nilai kamu jelek, kamu mesti rajin belajar lagi. Jadi seperti ini. Kita misalkan di sini saya ganti nilainya jadi 60. Kita coba tes. Nah, dia akan ngeprint ini karena kenapa?
Karena pertama kita akan ngecek logika yang pertama, kondisi yang pertama. Nilai kan 60 lebih besar dari 90 enggak dong, 60 itu lebih kecil dari 90. Jadi ini kondisi pertama false. Kalau false, perintah ini nggak bakal dijalanin. Terus kita cek lagi kondisi kedua, apakah nilai 60 nilainya lebih besar dari 70? False dong, 60 kan lebih kecil dari 70. Terus kita bandingin dengan operator dan. Apakah nilai 60 lebih kecil dari 90? Benar dong, 60 lebih kecil dari 90. True. Ini berarti false and true. Ingat teman-teman, untuk operator dan dia bernilai true jika hanya kedua pembanding bernilai true. Karena ini bernilai false dan ketemu dan true, operator dan dengan hasil true, maka hasilnya ini false. Jadi ini pernyataan kedua false, makanya perintah ini nggak dijalanin. Ya, terus kita cek lagi else. Selain itu ingat, di teori else itu dijalanin jika kondisi pertama, kedua, ketiga nggak memenuhi syarat. Jadi else itu dijalanin ketika ada kondisi yang salah. Jadi ini karena ini else itu dijalanin ketika tidak ada suatu kondisi yang benar. Jadi misalkan di sini nggak ada kondisi yang benar, di sini nggak ada kondisi yang benar, maka perintah else akan dijalanin. Jadi seperti itu. Kenapa hasilnya nilai kamu jelek, kamu mesti belajar lagi, karena dia ngecek kondisi pertama false, kondisi kedua false. Misalkan ada kondisi 3, 4 masih false, perintah else baru akan dijalanin. Jadi seperti itu tentang pemakaian if, else, if, dan else. Ini teman-teman mesti banyak berlatih. Di bahasa pemrograman itu sebenarnya semuanya hanya tentang yang susah-susah nih. Biasanya teman-teman akan menemui di beberapa kasus yang susah-susah itu biasanya kesulitan untuk melakukan suatu kondisi logika. Nah, logika seperti ini tuh logika tergantung kasusnya apa. Jadi penyelesaiannya pun tergantung pikiran kita yang di logikanya itu gimana, nangkap nggak. Kalau teman-teman nangkap logikanya, biasanya akan bisa nyelesain kasus itu tuh, kasus tersebut. Jadi seperti itu teman-teman, di sini mesti benar-benar paham sekali masalah if dan else if. Pokoknya masalah if lah. If juga if juga bisa dipakai nggak cuma satu. Misalkan di sini if kita di kondisi kedua, ketiga mau pakai if semua juga nggak masalah. Jadi nggak usah pakai else if juga nggak masalah sebenarnya. Seperti ini, sama aja artinya. Jadi misalkan ini if, kondisi ketiga ada if lagi, hasilnya pun sama. Jadi if itu pokoknya intinya dipakai ketika kondisi dijalanin ketika kondisinya bernilai true. Ini mau pakai else if atau if sama aja sebenarnya. Yang penting teman-teman nangkap logikanya untuk nyelesain kasus yang kita inginkan. Jadi seperti itu tentang belajar if, logika perjambangan if else. Semoga teman-teman bisa paham dan bantu share dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.